Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini saya rindu membagikan kepada kita tentang satu kisah perjalanan pelayanan Tuhan Yesus di sebuah kota yang pada umumnya adalah tempat kampung halaman daripada murid-murid Tuhan Yesus, yaitu kota Betsaida. Kisah perjalanan pelayanan daripada Tuhan Yesus dan murid-murid ini dicatat di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai pada ayat yang ke-14. Tiba-tiba Yesus melakukan sebuah pelayanan seminar kira-kira seperti itu. Dan sampai menjelang malam, lalu dia melihat ada begitu banyak orang yang mengikuti seminar pelayanan Tuhan Yesus di kota Betsaida itu. Terhitung kira-kira oleh panitia seminar Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes dan murid-murid yang lain. Mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus sebagai penyelenggara daripada seminar atau pelayanan KKR itu. Mereka mengatakan kira-kira 5.000 orang laki-laki. Tetapi pada malam hari Yesus melihat 5.000 orang laki-laki ini. Mungkin saja ada anak-anak, mertua, tetangga mungkin di bawah. Mungkin ya kira-kira di atas 5.000-an. Lalu Yesus tergeraklah oleh belas kasihan kepada 5.000 orang laki-laki ini dan yang lain-lainnya. Lalu Yesus berkata kepada seluruh panitia penyelenggara daripada seminar pelayanan Tuhan Yesus bahwa mereka ini harus diberi makan. Lalu murid-murid atau penyelenggara daripada seminar ini berkata, "Guru, suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung." Untuk apa? Mencari makanan. Di dalam Injil yang lain dicatat bahwa mereka tidak bisa memberi makan karena semua rumah makan tidak akan bisa melayani karena jumlahnya cukup banyak. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, kalau Bapak Ibu saya baca dan kita baca bersama-sama di dalam ayat 13. Demikian kata firman Tuhan, tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Ayat 14 berkata, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 5.050 orang kelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 17. Dan mereka semua akan makan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potong-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa arti daripada cerita ini? Dikatakan murid-murid ini berkata, 5.000 orang ini tidak mungkin kami bisa memberi makan, karena restoran-restoran mungkin tidak akan bisa menyiapkan makanan sebanyak jumlah laki-laki 5.000. Tetapi dalam cerita ini saya ingin bagikan kepada kita adalah, di dalam cerita ini dikatakan hanya 5 roti dan 2 ikan. Tentu Bapak Ibu kita akan bertanya, mustahil 5 orang bisa makan 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana caranya supaya terjadi pelipat gandaan? Bagaimana caranya supaya 5 roti dan 2 ikan ini bisa memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki? Bukankah seringkali kita melihat kemustahilan-kemustahilan dalam hidup ini sehingga membuat kita menjadi ragu, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi khawatir?
Tetapi dari cerita ini yang perlu kita ambil, yang pertama adalah apa yang ada di dalam hidup kita, kemustahilan itu. Ketika kemustahilan ini, persoalan ini, pergumulan kita ini, kalau kita menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Kenapa harus kepada Tuhan Yesus? Kita nggak bisa menyerahkan pergumulan ini kepada orang yang bisa dikatakan orang kaya atau orang paling dekat atau saudara kita. Mereka tidak akan bisa menolong apa yang menjadi kemustahilan pergumulan kita. Ketika lima roti dan 2 ikan itu diberikan kepada Yesus, dan Yesus mulai menengadah ke langit, lalu berdoa mengucapkan berkat. Artinya, ketika pergumulan kita, kemustahilan kita, kita taruh kepada Tuhan Yesus, kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat doa. Seperti Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus mengajarkan kepada kita, taruhlah pergumulanmu kepada Allah, kepada Yesus. Kenapa? Karena Dia Allah yang tidak pernah terbatas. Kuasanya tidak pernah terbatas. Dulu, hari ini, dan selamanya. Kuasanya terus sama. Dan Dia pasti akan melakukan mujizat. 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Kenapa? Karena ketika pergumulan kita serahkan dan itu ada di dalam tangan Tuhan, maka Dia akan melakukan mujizat yang besar. Dia akan mengubah kemustahilan kita menjadi mungkin. Nah, doa yang perlu kita sampaikan kepada Dia dengan iman. Kenapa iman? Karena iman adalah dasar kita untuk kita bisa berbicara kepada Dia, untuk kita bisa curhat kepada Dia tentang kemustahilan kita. Ketika murid-murid ini menyerahkan 5 roti dan 2 ikan, mujizat mulai terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini apa yang menjadi kemustahilan di dalam hidupmu, apa yang menjadi pergumulanmu dalam hidupmu, sakit penyakit kah, ekonomi kah, atau rumah tangga kah, anak-anak, apapun itu persoalan, pergumulan, hari ini dengar baik. Jika Bapak Ibu taruh di dalam doa dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus, kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka apa yang terjadi di dalam pelayanan Tuhan Yesus di Betsaida, kuasa yang sama juga akan terjadi di dalam pergumulan kita. Maka kedahsyatan, kedaulatan Allah akan bekerja, dan Bapak Ibu akan menyaksikan dan melihat, sehingga kita tidak sekedar hanya menyaksikan orang lain mengalami, tapi kita sendiri dengan mata kepala melihat bagaimana Allah mengerjakan mujizat demi mujizat di dalam hidup kita. Mustahilkah bagi manusia 5 roti dan 2 ikan diberi makan untuk 5.000 orang laki-laki, dan sisanya apa? 12 bakul. Artinya apa? Kalau Tuhan bekerja, kalau Tuhan yang memegang pergumulan kita, maka kita tidak hanya diberkati, tapi kita akan hidup dalam kelimpahan. Pertanyaannya, apakah Tuhan akan terus memberkati kita di dalam masa, di dalam musim yang kita lewati? Dia Tuhan yang tidak bisa dikendalikan oleh musim dan masa, karena Dia adalah pengendali dari semua musim dan masa yang kita lewati. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kalau pergumulanmu itu membuat engkau selama ini mustahil, mungkin pergumulan itu sudah bertahun-tahun belum pernah selesai, dengar baik. Taruhlah pergumulan, serahkanlah pergumulanmu kepada Yesus. Karena di dalam Yesus, mujizat yang besar pasti terjadi. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang berkuasa, yang datang ke dalam dunia tidak sekedar menyelamatkan kita, tapi Dia juga ingin melakukan mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Saya berdoa Bapak Ibu, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi kemustahilan,
daripada Bapak Ibu. Percayalah ketika engkau serahkan pergumulan kepada Yesus di dalam doa dengan iman yang sungguh-sungguh, engkau akan melihat mujizat, engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan, engkau akan mengalami kelimpahan. Saya berdoa kiranya kuasa firman Tuhan ini Bapak Ibu alami, Bapak Ibu rasakan, dan itu terjadi di dalam setiap pribadi, keluarga, usaha, bisnis apapun. Jika Bapak Ibu ingin mengalami, lakukan ini dan serahkan pergumulan mulai hari ini kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang terpanggil dan mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.